Dann bei der kurzen Unterbrechung vor der Halbzeit gesagt, eigentlich, dass wir es durchziehen, jetzt noch 4 Minuten und dann kassierst du ein unnötiges 1-0. Ja, dann ist es hart. Ich glaube, trotzdem sind wir dann mit guten Einstellungen in die zweite Halbzeit reingekommen, haben dann ja ein bisschen All or Nothing gemacht, sind aufs Tor gegangen. Ich glaube, hätten sie uns das mehr als verdient gehabt, wenigstens 1-1 zu machen. Kelihatannya akan semakin kuat dan mengerikan dengan adanya pemain keturunan yang segera menjadi warga negara Indonesia. Siapa sih yang nggak pengen ada pemain baru kita dapatkan lagi? Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal. Ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget, ini bagaimana, dan banyak orang yang bicara, ini prosesnya udah di mana semuanya. Udah, percayakan aja, ya. Toh selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Ibunda Laurin Ulrich sodorkan bukti tes DNA, terungkap fakta mengejutkan, sang striker berdarah Indonesia Jakarta, dunia sepak bola internasional kembali diguncang kabar yang benar-benar di luar dugaan. Di tengah gairah besar sepak bola tanah air yang sedang gencar memetakan talenta-talenta keturunan diaspora di seluruh belahan bumi, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Eropa. Tidak tanggung-tanggung, kabar ini melibatkan salah satu talenta muda paling berbakat yang digadang-gadang menjadi masa depan sepak bola Jerman, Laurin Ulrich. Selama ini, publik sepak bola hanya mengenal Ulrich sebagai salah satu gelandang penyerang lubang muda didikan VfB Stuttgart yang memiliki visi bermain luar biasa. Namun, sebuah memori tak terduga dibuka oleh sang ibunda. Dengan menyodorkan bukti dokumen hasil tes DNA otentik, fakta mencengangkan akhirnya terungkap ke permukaan. Pemain yang kerap beroperasi di lini depan dan sektor ofensif ini ternyata mengalirkan darah Nusantara di tubuhnya. Bagaimana garis silsilah ini bisa tersembunyi begitu lama? Apa dampak hukum dan geopolitik sepak bolanya bagi timnas Indonesia dan Federasi Sepak Bola Jerman (DFB)? Mari kita bedah secara mendalam. 1. Detik-detik pengakuan, dokumen yang mengubah garis sejarah kejadian ini bermula ketika Ibunda Laurin Ulrich memutuskan untuk melakukan tes penelusuran genetik Ancestry Test melalui lembaga resmi internasional yang berbasis di Eropa. Awalnya, langkah ini diambil hanya untuk melengkapi arsip silsilah keluarga besar mereka yang dikenal memiliki latar belakang migrasi di masa lampau. Namun, saat lembaran hasil laboratorium digital itu keluar, sang ibunda mendapati persentase genetika yang tidak biasa untuk ukuran keluarga yang lama menetap di daerah Baden-Württemberg, Jerman. Terdapat kecocokan genetik yang sangat signifikan, mencapai lebih dari 25%, yang mengarah langsung pada populasi etnis di kawasan Asia Tenggara, spesifik di Kepulauan Indonesia. Sadar bahwa putranya kini menjadi figur publik dan aset sepak bola yang sangat diperhatikan, sang ibu mengambil langkah berani untuk membuka data ini. Langkah ini langsung memicu gelombang spekulasi dan euforia luar biasa, terutama di kalangan pencinta sepak bola tanah air yang dikenal sangat militan di media sosial. 2. Menelusuri silsilah yang terputus, jejak leluhur di tanah Nusantara. Bagaimana darah Indonesia bisa sampai ke dalam genetika seorang Laurin Ulrich? Berdasarkan penelusuran garis keturunan yang dirilis pasca hebohnya tes DNA tersebut, diketahui bahwa kakek atau nenek dari pihak ibunya memiliki hubungan darah erat dengan seseorang yang berasal dari Indonesia. Pada masa pasca kolonial atau sekitar pertengahan abad ke-20, banyak warga Indonesia yang bermigrasi ke Eropa, baik untuk menempuh pendidikan, bekerja, atau karena alasan politik, dan menetap di negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman. Garis keturunan ini rupanya sempat tersimpan rapi dalam sejarah domestik keluarga Ulrich tanpa pernah diekspos ke media olahraga. Bagi publik Jerman, Ulrich adalah produk murni sepak bola modern mereka, taktis, disiplin, dan memiliki pembacaan ruang yang cermat. Namun bagi masyarakat Indonesia, penemuan ini seperti menemukan permata yang hilang di tanah Eropa. 3.
Profil Laurin Ulrich, sang striker dan motor serangan potensial meskipun posisi alaminya sering ditempatkan sebagai gelandang serang attacking midfielder atau second striker, kualitas olah bola Ulrich membuatnya mampu mengemban tugas sebagai juru gedor utama di lini depan dalam skema modern. Atribut permainan Ulrich, visi ruang yang jenius, ia tahu kapan harus menahan bola dan kapan harus melepaskan umpan terobosan mematikan, fleksibilitas posisi, mampu bermain melebar, menjadi nomor 10, atau merangsek masuk ke kotak penalti sebagai false 9. Mentalitas Eropa, dididik di salah satu akademi terbaik Jerman membuat Ulrich memiliki kekuatan fisik dan kedisiplinan taktik di atas rata-rata pemain seusianya. Fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia tentu langsung membuat jajaran pemandu bakat PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia terjaga. Pemain dengan profil sekelas kompetisi elit Eropa seperti ini adalah kepingan teka-teki yang dicari untuk mendongkrak performa Garuda di kancah internasional, termasuk turnamen-turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia hingga agenda FIFA Series 4. Regulasi FIFA dan peluang naturalisasi, apakah mungkin? Munculnya bukti tes DNA dari sang ibunda memicu pertanyaan krusial, apakah Laurin Ulrich bisa membela timnas Indonesia? Berdasarkan aturan kelayakan pemain FIFA Eligibility Rules, seorang pemain bisa beralih asosiasi atau membela suatu negara jika memenuhi salah satu syarat berikut. Ia lahir di wilayah negara tersebut, ibu atau ayah kandungnya lahir di negara tersebut, kakek atau nenek kandungnya lahir di negara tersebut. Tes DNA merupakan bukti ilmiah yang sangat kuat, namun secara hukum administratif sepak bola, PSSI harus menerjemahkan hasil biologis tersebut ke dalam dokumen legal formal, seperti akta kelahiran, paspor leluhur, atau dokumen imigrasi resmi yang membuktikan bahwa kakek nenek Ulrich memang berstatus warga negara Indonesia atau lahir di Indonesia. Jika dokumen-dokumen penunjang tersebut berhasil dikumpulkan oleh pihak keluarga dan diserahkan kepada PSSI, maka secara hukum FIFA, Ulrich memenuhi syarat eligible untuk menjalani proses perpindahan kewarganegaraan dan asosiasi dari DFB ke PSSI. 5. Dilema sang pemain, antara Der Panzer dan sayap Garuda. Tentu saja, proses ini tidak akan berjalan instan. Laurin Ulrich saat ini merupakan pemain yang masuk dalam radar pemantauan jangka panjang tim nasional usia muda Jerman. Melepaskan paspor sepak bola Jerman untuk beralih ke Indonesia adalah keputusan karir yang masif dan penuh risiko. Di satu sisi, bermain untuk Jerman menawarkan kesempatan bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa, Euro, dan jaminan ekosistem sepak bola dunia. Di sisi lain, Indonesia menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh negara lain, status pahlawan bangsa dan cinta yang tanpa syarat dari ratusan juta supporter. Tren saat ini menunjukkan bahwa banyak pemain keturunan di Eropa yang mulai melihat Indonesia bukan lagi sebagai pilihan kedua, melainkan sebagai proyek sepak bola masa depan yang sangat menjanjikan dengan fasilitas, iklim kompetisi, dan basis massa yang luar biasa masif.